Cerita berlanjut dengan kedatangan seorang wanita yang langsung mempertanyakan apakah Liu bisa menghidupi mereka, karena kekuatan tempur adalah nomor 2, nomor 1 adalah makanan. Wanita itu bernama Yerui. Melihat rekannya Rui, Qin Yuan, dan teman-temannya menyapa Yerui. Lalu Qin Yuan memberitahukan bahwa Liu dan tim wanitanya baru saja menghancurkan kelompok perang Tulu, dan memuji tim Liu sangat hebat. Lalu Yerui mengatakan bahwa ia sebenarnya telah bersiap-siap untuk menyelamatkan Qin Yuan dan temannya, tetapi tidak sempat dan malah didahului oleh Liu dan tim wanitanya. Melihat wanita yang menyapa Qin Yuan dan temannya yang terlihat akrab, Liu pun bertanya siapa wanita itu kepada Qin Yuan. Qin Yuan menjelaskan bahwa wanita itu adalah kakak tertua dari mereka yang bernama Yerui, dan Qin Yuan dan temannya selalu mengikuti Yerui. Lalu Liu berpikir jika ia bisa menaklukkan tim ini dan ikut bergabung ke timnya, kedepannya akan semakin mudah. Lalu Yerui mempertanyakan pertanyaan yang sebelumnya belum Liu jawab mengenai apakah Liu sanggup menanggung makanan mereka jika mereka bergabung. Mendengar pertanyaan dari Yerui, Liu pun menjawab gampang sembari menjentikan jarinya. Lalu Liu mengeluarkan sebagian persediaan makanan dari cincinnya. Melihat makanan yang sangat banyak keluar dari cincin Liu, teman-teman Qin Yuan sangat kaget melihat makanan sebanyak itu. Berbagai makanan keluar dari cincin Liu, dari bumbu dan lain-lain. Teman Qin Yuan ada yang ngiler dan berkata bahwa ia tidak pernah makan sosis selama beberapa bulan dan yang lainnya ada yang tidak makan coklat selama kiamat terjadi. Lalu Liu menarik kembali makanan tersebut kembali ke cincinnya. Teman-teman Qin Yuan pun kaget karena makanan yang begitu banyak menghilang dengan sekejap. Liu pun berkata bahwa ia sudah memperlihatkannya kepada mereka. Sembari memberikan satu batang coklat, Liu bertanya, apakah mereka akan bergabung atau tidak? Terlihat Yerui kaget dan bingung dengan pilihan yang Liu berikan, tetapi teman-teman Qin Yuan terus memaksa Yerui untuk bergabung ke dalam tim Liu dikarenakan di tempat Liu sangat banyak makanan. Mendengar desakan dari temannya, Yerui pun tak bisa apa-apa selain menyetujuinya, tetapi Yerui memberikan syarat yang lain, yaitu Yerui meminta 1000 peluru seorang untuk menghidupi mereka. Tetapi Liu sanggup untuk memberikan 1000 peluru satu orang, bahkan Liu akan memberikan 2000 peluru satu orang dengan syarat mereka harus menuruti perkataan dari Liu. Lalu Liu menjelaskan untuk persediaan makanan, Liu berjanji akan selalu ada garam setiap makan. Untuk yang lainnya mereka harus mencarinya sendiri. Yerui pun menyepakatinya dan berjabat tangan dengan Liu. Yerui berkata dalam hati bisa makan nasi dengan garam adalah sesuatu yang spesial di hari kiamat seperti ini. Liu pun berkata semoga kita bisa bekerja sama dengan baik. Melihat Yerui menyetujui untuk bergabung ke tim Liu membuat Qin Yuan dan temannya terharu karena mereka tidak perlu khawatir untuk makanan nantinya. Yerui menegaskan kepada Liu bahwa ia dan temannya sekarang sudah memiliki hubungan kerja dan ia akan mematuhi perintah dari Liu. Tetapi jangan ambil kesempatan pada diri mereka, dan jika sampai Liu memaksa meminta sesuatu itu kepada kelompok kami, ia tidak akan diam. Mendengar ancaman dari Yerui, Liu pun langsung mencekik leher Yerui. Liu berkata peraturan pertama di kelompoknya, bahwa tidak boleh berbicara dengan nada mengancam. Yerui pun sedikit kaget. Liu pun berkata daripada mengkhawatirkan dirinya, memaksa mereka lebih baik mengkhawatirkan anggotanya, dan mengontrol mereka supaya tidak diam-diam masuk ke tendanya. Mendengar perkataan dari Liu membuat Yerui sedikit kesal, lalu Yerui menjelaskan bahwa anggotanya tidak mungkin berbuat seperti itu. Tetapi yang terjadi malah benar apa yang Liu katakan. Teman-teman Yerui malah mengerubungi Liu, ada yang berkata Liu tampan, ada yang bertanya apakah Liu punya pacar atau tidak dan sebagainya. Terlihat seorang sedang merayu Liu dan menanyakan apakah Liu punya pacar. Jika punya pun pasti Liu tidak keberatan memiliki beberapa pacar. Liu suka yang besar apa kecil? Tanya wanita itu sembari menjelaskan yang ia tanyakan umur. Ya jelaslah Liu suka yang besar, hahaha. Melihat anggotanya yang merayu dan genit kepada Liu membuat Yerui kesal. Ia berkata brengsek, dan apakah mereka baru pertama kali pria? Mereka sudah mulai merayu, ucapnya. Lalu Qin Yuan menenangkan Yerui, menyuruhnya untuk membiarkan teman-temannya, karena di akhir zaman seperti ini hidup mereka tidak berharga, dan tak tahu mereka bisa hidup berapa lama lagi. Bersenang-senanglah selagi bisa, ucap Qin Yuan sembari tersenyum. Yerui pun berkata semoga keputusannya benar, lalu ia berkata dalam hati untuk jangan sampai Liu membuatnya kecewa.
Lalu kita maju ke waktu keesokan harinya, terlihat kelompok Liu sedang berkemah, dan terlihat Liu sedang mengobrol bersama Tian. Tian menjelaskan mengenai persediaan mereka yang sudah dihitung meliputi mie instan, sosis dan yang lainnya. Lalu Tian memperlihatkan sesuatu yang berwarna-warni yang ia temukan kepada Liu. Liu pun kaget melihat itu. Lalu Liu memegang satu buah dan melihatnya. Setelahnya Liu menjelaskan bahwa itu adalah batu kristal padat yang dihasilkan dari batu meteor. Dan batu tersebut mengandung energi sangat melimpah. Bahkan batu ini bisa langsung diubah menjadi air. Tak Liu sangka subkelompok kecil ini memiliki barang bagus. Lalu Tian berkata kepada Liu bahwa kata wulan batu kristal ini bisa membuat seseorang mempunyai kekuatan yang bangkit. Tian pun meminta tolong kepada Liu jika benar bisa ia ingin memiliki kekuatan yang bangkit. Dalam hati Tian berkata, jika ia mempunyai kemampuan ia bisa membantu Liu. Lalu Liu menjelaskan bahwa batu kristal ini mempunyai energi yang acak-acakan, jika digunakan secara paksa, maka akan mengancamnya. Liu pun menyarankan untuk Tian menunggu saja. Mendengar perkataan Liu, Tian pun sedikit sedih sembari berkata bahwa ia mengerti. Melihat Tian sedih, Liu pun menghibur Tian. Liu berkata bahwa tidak usah khawatir jika mereka sudah menemukan kristal padat yang tepat, ia akan membuat Tian memiliki kekuatan kebangkitan. Lalu Liu pun teringat suatu tempat dan di tempat itu terdapat batu kristal padat yang akan cocok untuk Tian. Tian pun mengerti dan berterima kasih kepada Liu. Tiba-tiba dari kejauhan Ye Rui datang menghampiri mereka berdua dan berkata bahwa kelompok mereka sudah berkumpul dan meminta Liu untuk memberikan instruksi kepada mereka. Lalu Liu datang ke tempat itu. Liu pun dengan wajah serius memberi instruksi. Si Liu berkata instruksi yang pertama darinya adalah makan. Mendengar instruksi pertamanya adalah makan membuat anggota tim terdiam hening beberapa menit. Setelah mereka mencerna perkataan dari Liu, mereka bersorak bahagia. Terlihat di sana terdapat panci penuh dengan makanan. Mereka pun mengira-mengira makanan apa yang ada di dalam panci tersebut. Karena beraromakan nasi, mereka menduga-duga bahwa di dalamnya adalah nasi atau bubur. Lalu Tian menghampiri mereka dan berkata bahwa makanannya sudah siap dan silahkan dimakan. Mereka pun dengan senang membawa mangkuk makan dan sendok mengerubungi panci tersebut. Lalu salah seorang membuka panci tersebut. Mereka pun penasaran dan langsung melihat apa yang ada di dalam panci. Mereka pun kaget karena di dalam terdapat nasi putih dan bukan bubur, karena di akhir zaman nasi putih adalah makanan yang langka. Qin Yuan pun terharu melihat makanan yang ia lihat. Ia berkata bahwa ia sudah tidak makan nasi putih sejak dimulainya hari kiamat dan aroma nasinya sangat enak sekali. Lalu tanpa aba-aba mereka langsung berebutan mengambil nasi tersebut untuk dimakan. Tian pun berkata kepada mereka untuk makan pelan-pelan dan sabar karena masih ada lauk yang masih belum diberikan. Salah seorang pun kaget, bukan hanya nasi yang Liu berikan, bahkan mereka memberikan sayur. Lalu ia bertanya apakah itu sayur asin. Lalu Tian menjelaskan bahwa itu bukan sekedar sayur asin biasa. Mendengar perkataan Tian, Qin Yuan dan temannya semakin ngiler dengan makan yang akan mereka makan dan tidak sabar untuk memakannya. Tiba-tiba datang Su Pepe dan Wulan membawa panci besar. Su Pepe pun berkata bahwa sayurannya sudah datang. Mereka berdua pun menaruh panci tersebut ke dekat mereka. Mereka berdua pun menjelaskan bahwa sayuran kali ini adalah sayur sawi putih dan ada cabai di dalamnya. Salah seorang pun kaget mendengar terdapat cabai di dalam sayurnya. Ia bertanya kepada Qin Yuan, bukankah cabai lebih mahal dari garam? Qin Yuan pun menjawab bahwa 50 gram cabai ditukar dengan 500 gram garam. Qin Yuan pun menyuruh temannya untuk menghitung sendiri. Karena harganya mahal, mereka pun hanya bengong melihat sayur yang begitu langka dan mahal di akhir zaman. Tian yang melihat mereka malah bengong menyuruh mereka untuk segera mengambil sayuran tersebut dan memakannya karena bisa keburu dingin dan tidak enak kalau sudah dingin. Sayur sawi putih cabai pun dibagian per orang. Teman dari Qin Yuan pun sedih mengingat ibunya dulu yang sering memasak sayur sawi putih pedas. Ia terlihat menangis sembari menjelaskan bahwa ibunya dulu di awal akhir zaman mengorbankan dirinya untuk keselamatan dirinya. Bahkan ayah dan teman-temannya menyelamatkan dirinya dan kini mereka sudah tidak ada. Dan baru sekarang ia merasa hidup seperti manusia. Melihat ada yang sedih, Tian pun tersentuh oleh cerita teman Qin Yuan tersebut.
Tian pun langsung menghampiri dan langsung memeluk wanita itu. Tian berkata, jangan bersedih lagi, sekarang kita adalah keluarga MU, lalu kita berpindah di tempat Liu. Liu terlihat sedang bersenderan di batu sembari memakan kue dan merokok. Ia memerhatikan perkemahan kelompok dia, ia berkata dalam hati mempertanyakan kapan kiamat ini akan berakhir. Lalu Liu menggunakan teropong dan terlihat di kejauhan begitu banyak zombie gila. Liu berkata bahwa target pertamanya adalah membereskan zombie gila yang berada di jembatan. Terlihat Yerui pun sedang melihat zombie tersebut menggunakan teropong di samping Liu. Lalu temannya Qin Yuan berbicara bahwa zombie yang berada di jembatan sangatlah banyak, bahkan mencapai ribuan. Medannya pun tidak bagus, susah untuk mengalahkan zombie tersebut. Ada juga yang bertanya-tanya Liu ingin membuka jalan di jembatan itu untuk pergi kemana. Lalu Qin Yuan terlihat menghampiri Liu. Ia bertanya bagaimana cara menghadapi zombie yang sangat banyak dan ia akan mendengarkan ya. Dalam hati Qin Yuan berkata sebelumnya Liu sudah mengalahkan kelompok perang Tulu dengan mudah, jika ada Liu pasti tidak akan sulit untuk mengalahkan zombie. Liu pun menjelaskan bahwa ia dan Sufei tidak akan ikut serta ke dalam rencana, dan Liu pun mengandalkan kalian semua untuk menghadapi zombie tersebut. Mendengar perkataan dari Liu, Qin Yuan pun sangat kaget, kalau tidak ada Liu dia bisa atau tidak mengalahkan zombie tersebut. Liu pun menjawab justru itu Liu ingin melihat apa bisa tim Qin Yuan menghadapi zombie tersebut jika tidak ada Liu. Liu pun berkata bahwa ia sudah menepati janjinya dan tinggal Qin Yuan dan yang lainnya untuk memperlihatkan nilai mereka kepada Liu. Di akhir zaman ini kalian harus mendapatkan semua barang dengan kemampuan kalian sendiri, dan jika kelompok Qin Yuan tidak berhasil membereskan zombie tersebut maka Liu tidak akan lagi menghidupi kelompok mereka. Qin Yuan pun bertanya kepada Liu kenapa Liu berkata seperti itu. Yerui pun menenangkan Qin Yuan bahwa benar apa yang dikatakan Liu bahwa tidak ada makanan gratis di dunia ini, ingin mendapatkan sesuatu maka harus membayar dengan sesuai harganya. Mendengar perkataan dari Yerui, Qin Yuan pun membenarkan perkataannya, tetapi Qin Yuan merasa sikap Liu kepada mereka sangat buruk. Yerui pun sembari tersenyum menjawab bahwa Liu adalah bos yang memberi uang dan kita menerima uang dan harus bekerja.